Untuk minggu kelima, kita akan belajar tentang drawing information atau keterangan di dalam gambar. Apa sih keterangan di dalam gambar itu? Jadi keterangan di dalam gambar arsitektural ataupun gambar engineering itu sangat penting dalam setiap gambar arsitektur, karena dia bisa membantu kita untuk melihat apa saja yang ada di dalam gambar tersebut, seperti ukuran dindingnya berapa, kemudian level lantainya berapa dari setiap ruangan ke ruangan yang lain, kemudian juga mungkin letak pintunya di sebelah mana, apa pintu yang digunakan, kemudian letak mungkin servicesnya, tangganya seperti apa, ukurannya berapa. Jadi informasi-informasi seperti itu perlu dijelaskan secara detail dengan simbol-simbol tertentu di dalam gambar arsitektur supaya tidak terjadi salah paham ataupun mudah dibaca oleh para tukang misalnya, atau para developer ataupun kontraktor nanti. Dan keterangan-keterangan di dalam gambar itu terdiri dari ada simbol, kemudian ada teks atau tulisan dan layout, kemudian ada title block yang memberikan keterangan-keterangan lainnya untuk gambarnya, dan ada dimensioning atau yang namanya ukuran. Kita masuk kepada simbol. Yang pertama adalah simbol pintu. Jadi di sini udah ada beberapa simbol-simbol pintu. Misalnya ada pintu yang standar, simbolnya seperti itu. Yang pertama. Kemudian kalau misalnya bifold ini maksudnya dia dilipat, pintu yang dilipat, yang digeser kemudian terlipat kayak gitu. Kemudian ada sliding door, simbolnya contohnya seperti ini. Kemudian ada pocket door, simbolnya contohnya seperti ini. Ada accordion, Dutch, ini maksudnya biasanya dipakai kalau rumah-rumah yang lama Belanda kayak gitu, mereka tuh pakai pintunya yang bisa bukanya di bawah doang atau di atas doang, jadi terbagi gitu pintunya. Kemudian ada French atau dua daun pintu, dan ada double action atau swinging, maksudnya pintu yang bisa di swing ke 360 derajat. Kemudian simbol selanjutnya adalah simbol-simbol jendela. Nah, di sini juga ada jendela, kita harus tahu jendelanya mau pakai ukuran seberapa, kemudian jenis jendelanya mau yang seperti apa. Misalnya kayak yang ini, awning window ini maksudnya jendela yang bisa didorong keluar. Kalau casement window biasanya jendela yang bisa didorong keluar tetapi dari bagian samping gitu. Kemudian ada sliding window yang bisa digeser. Tergantung, kalau misalnya ada sliding window yang bisa sampai 4 frame, itu berarti kamu harus tunjukkan di situ bahwa ada 4 frame di sana. Kalau yang ini contohnya misalnya ada 2 frame-nya aja. Terus ada double hung, kemudian ada hopper, ada yang jenis triangle juga, triangle, gable, dan ini maksudnya yang ketiga ini adalah fixed window. Fixnya itu maksudnya jendelanya nggak bisa dibuka, jadi dia hanya memberikan fungsi untuk memberikan cahaya masuk. Dia kalau misalnya bisa dibuka kan berarti ada fungsi untuk supaya udara, ada sirkulasi udaranya. Tapi kalau fixed window biasanya fungsinya hanya untuk memberikan cahaya masuk. Dan selanjutnya simbol-simbol yang kalian bisa gunakan untuk mengetahui jenis dinding apa dan berapa ukuran dinding kalian. Contohnya di sini, ketika kita menggunakan bata, ini yang simbol yang kita gunakan. Ketika kita menggunakan batako atau hanya partisi interior yang jenisnya menggunakan gypsum. Jadi ketebalan dinding itu didapatkan dari material-material apa yang kalian gunakan. Kemudian ada simbol-simbol untuk di dapur, misalnya contohnya seperti ini, ada refrigerator, kulkas, kemudian simbol untuk wastafelnya. Ini biasanya contohnya adalah
layout yang digunakan untuk mendesain sebuah dapur. Jadi layoutnya seperti ini contohnya, bisa digunakan atau dengan desain yang lain juga boleh. Apa sih garis putus-putus ini? Garis putus-putus itu di gambar biasanya digunakan untuk memberikan informasi bahwa ada furniture lain di atas di atasnya. Misalnya ini kan sudah ada garis, contohnya garis ini adalah yang menentukan meja dapurnya. Sementara di atas meja dapurnya itu ada lagi kabinet atau lemari. Jadi ditunjukkan dengan gambar garis putus-putus gitu. Selanjutnya ini simbol untuk lemari baju. Jadi ini simbol yang digunakan mulai dari ketebalan kayu lemarinya, terus gantungan lemarinya, kemudian ini misalnya kalau ada lemari lagi di dalam lemarinya, kemudian pintu yang digunakan dalam lemarinya. Kemudian ada simbol untuk tangga. Simbol di tangga ini kalau yang di sekelilingnya ini dia menunjukkan railing tangganya atau pegangan tangan tangganya itu. Kemudian yang garis yang putus-putusnya ini adalah menunjukkan anak tangganya. Ukurannya semua ukuran itu pasti ada yang maksudnya yang normalnya, maksudnya yang default, yang biasa digunakan dan itu ada di buku data arsitek. Tetapi sebagai desainer kita juga bisa mengubah ukuran tersebut sesuai dengan konsep kita atau sesuai dengan keadaan di lapangan kayak gitu. Kemudian ini contoh-contoh untuk simbol plumbing atau yang biasa digunakan di kamar mandi. Misalnya ini contoh untuk bathtub, shower, kemudian ada toilet dan wastafel. Selanjutnya adalah building material symbol. Jadi simbol-simbol yang digunakan untuk memberitahu material apa yang digunakan dalam bangunan kamu. Misalnya contohnya kamu pakai lantai semen, misalnya lantai semen, kemudian dicontohkan simbolnya seperti ini. Atau lantai mulai dari olahan konkrit, semen dan batu kerikil misalnya, yang ini yang digunakan konkrit ini. Atau misalnya pakai untuk railing tangganya misalnya pakai aluminium atau besi, kemudian digambarkan dengan simbol seperti ini kayak gitu. Dan ada jenis-jenis simbol yang lainnya tergantung dengan material yang mau kamu expose di bangunan kamu atau di desainnya kamu. Dan biasanya simbol-simbol untuk building material ini baru bisa jelas terlihat itu di gambar potongan, karena ketika kita menggambar gambar potongan kita akan melihat apa saja material yang digunakan di dalam dinding misalnya, kemudian material yang digunakan di dalam ketebalan lantainya, di lantainya itu ada material apa saja, untuk membangun lantainya itu ada apa saja. Itu jadi biasanya materialnya itu akan lebih kelihatan di gambar potongan gitu. Selanjutnya ini adalah topographic symbol. Ini biasanya digunakan untuk gambar landscape, ada atau landscape atau urban biasanya, atau tata kota. Jadi misalnya kalau kalian perlu ada taman di rumah kalian bisa tambahkan simbol seperti ini. Ada rumputnya, kemudian ada kayak pohon-pohonan dan bunga-bungaannya, kemudian ada mungkin kolamnya, lalu ditunjukkan ada air di dalam kolamnya itu juga. Kemudian ada kontur misalnya. Kontur itu maksudnya kayak misalnya mau bikin ada tanah yang berbukit atau tanah yang agak curam, itu harus juga diperlihatkan ada level yang berbeda dari tanahnya gitu. Selanjutnya kita masuk ke teks dan layout. Jadi kita perlu ada drawing title dong, judul
judul nanti di dalam title block kalian, di dalam gambar kalian itu akan ada yang namanya judul desain dan ada yang namanya judul gambar. Judul desain itu mungkin misalnya saya beri contoh desain bangunan UIB. Judul desainnya adalah bangunan gedung A Universitas Internasional Batam misalnya. Tapi kalau judul gambarnya apa? Apakah itu gambar denah atau gambar potongannya atau gambar tampaknya gitu. Jadi bisa dibedakan ya yang mana judul gambar dan judul desain. Nah, kalau untuk judul gambar biasanya kita akan tulis seperti ini. Jadi ada tulisan section A atau section B misalnya, kemudian di garis bawah seperti ini, dan di bawahnya kita kasih skala gambarnya. Apakah dia skala 1 berbanding 10, 1 berbanding 100, atau 150 gitu. Jadi ketika kita buka gambarnya, kita tahu oh ini gambar potongan untuk desain yang ini, misalnya begitu. Selanjutnya masih di dalam teks dan layout, ini adalah tanda untuk potongan, garis potongan. Jadi untuk membuat sebuah gambar potongan, kita harus tentukan dulu di dalam denah garis potongannya itu yang mana. Jadi nanti kalau kalian sudah punya denah, kemudian kalian tentukan bagian mana dari denah atau bangunan kalian itu yang mau kalian lihatkan, struktur, kemudian materialnya apa, kemudian levelnya berapa, dan sampai kepada dimensi-dimensinya. Jadi kalian bisa pilih dari salah satu bangunan kalian, layout kalian mau potong bagian kamar mandinya misalnya, bagian kamar mandinya, lalu kalian bisa taruh garis potongannya memotong ruangan kamar mandi kayak gitu. Jadi garisnya digambarnya di denah, kemudian baru kita refer kepada gambar potongan yang akan kita buat nanti. Nah, jadi itu gunanya supaya kita bisa membaca gambar. Jadi ketika kita baca gambarnya, saya mau lihat potongan B misalnya, lihat potongan B, lalu kita lihat di denahnya juga sekalian kita barengin tuh denah sama potongannya. Di potongan B udah bener belum ini sesuai nggak dengan apa yang sudah digaris di potongan di denah gitu. Jadi akan lebih mudah untuk melihat apa situasi di bangunan kamu secara keseluruhan. Selanjutnya adalah title block. Apa sih title block ini? Jadi title block ini berisi tentang informasi-informasi yang tidak diberikan secara langsung di dalam gambar. Oke, contohnya seperti ini. Jadi title block itu biasanya dibuat di kalau kalian punya kertas A4 sebesar A4, jadi kalian akan bisa buat title block itu di bagian bawah atau di bagian samping vertikal seperti ini. Jadi nanti akan ada, biasanya kalau di company itu ada logo company-nya, ada logo kontraktornya, logo developernya, logo konsultannya, semuanya ada di situ. Kemudian digambar oleh siapa gambar ini. Jadi semua informasi yang tidak ada di gambar itu semuanya ada. Jadi ada digambar oleh siapa, tanggal berapa, dicek oleh siapa, sudah dicek oleh surveyornya atau belum, seperti itu. Revisi gambar yang keberapa, kemudian apa title, apa judul dari gambarnya, apa judul dari desainnya, gambar nomor berapa. Jadi ketika kita refer kepada nanti sudah ada banyak gambar, itu kita gampang melihatnya. Saya perlu misalnya kita perlu kasih ke surveyor untuk melihat electrical misalnya, electrical ataupun plumbing. Kita hanya perlu kasih gambar, kita nggak perlu kasih semua gambar, mulai dari gambar site plan, konsep, sampai kepada yang struktur itu juga dikasih ke surveyor, itu juga nggak perlu gitu. Jadi kalau surveyornya hanya minta gambar mechanical, lalu kita hanya perlu kasih list gambar mechanical, dan itu akan memudahkan kita untuk mensortir gambar yang mana aja yang perlu dikasih, itu kita lihatnya melalui informasi yang ada di title block ini gitu. Kemudian selanjutnya adalah ukuran atau dimensi. Jadi di dalam
desain kamu tentunya harus ada ukuran dong. Jadi ruangan ini ukurannya berapa kali berapa, itu simpel banget, basic. Jadi kamu harus tentukan ukurannya juga dan harus digambar seperti ini biasanya dimensinya. Jadi cara menggambar dimensi itu continuous line-nya tidak terputus seperti ini, tapi diputuskan dengan ada seperti sekat atau tanda seperti ini. Jadi ketika untuk melihat ukuran dari titik tengah ini sampai ke titik sini, panjang ruangan living roomnya aja berapa, kayak gitu. Jadi kita tahu setiap ukurannya ada di sini, sangat detail. Jadi kita bisa tentukan apa yang harus dilakukan oleh tukang atau si kontraktor gitu. Dan untuk memudahkan membacanya juga, kalau bisa jangan pernah letakkan di bawah, biasanya letakkannya di atas. Kayak misalnya kayak gini kan ada yang numpuk-numpuk gini nih. Jadi panjang dari sini ke sini juga kita perlu tahu. Ini dilihat ditaruhnya di paling atas gitu. Kemudian baru yang bagian kecil-kecilnya kita taruh di bawah, tapi tulisannya tetap di atas garis. Jadi ada keteraturan di sini.